Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raungan itu mengirimkan tekanan yang sangat menakutkan dan kekuatan penetrasi ke setiap sudut alam rahasia Heaven Basin. Itu benar-benar membuat para ahli paling kuat dari 10 sekte teratas terkejut, dan membuat masing-masing dari mereka mundur dari sumber suara gemuruh. Mereka secara bersamaan berpikir bahwa kematian tidak dapat dihindari, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat membayangkan bahwa orang-orang yang bertemu dengan binatang buas yang sangat besar ini adalah dua orang paling berbakat di generasi muda. Jasmine, yang memusatkan seluruh energinya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri, tiba-tiba dikejutkan oleh aura menakutkan itu. Suaranya yang keras dan takjub bergema di benak Yunce, apa yang terjadi? Kalian benar-benar memprovokasi Tyrant mendalam bis. Binatang mendalam tiran. Yunce sangat terkejut. Perasaan menindas yang diberikan binatang luar biasa besar ini kepada Yunce jauh lebih unggul daripada Kaisar Naga Api yang mendalam, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ini adalah binatang Tyrant mendalam, karena tingkat alam mendalam Tyrant belum pernah terlihat di kerajaan Blue Wind. Itu adalah keberadaan fantastis yang hanya diceritakan dalam legenda. Tekanan kuat dari Tyrant mendalam bis menyebabkan tubuh Yunce dan Xia Qingyue menjadi kaku. Kelima organ dalam mereka mengejang dan detak jantung mereka terhenti. Untuk bertahan melawan Tyrant Deep Beast atau melarikan diri dari bawah cakarnya tidak diragukan lagi hanyalah mimpi gila. Yunce mengatupkan giginya dan berkata, "Jasmine, apakah kekuatanmu benar-benar tertutup rapat, dan kamu tidak dapat memanfaatkannya sedikit pun?" Jasmine terdiam untuk waktu yang lama dan mengerutkan alisnya yang halus. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah dia menutup kekuatannya, Yunce akan memprovokasi pria menakutkan seperti itu. Namun menurutnya, karena dia menyegel dirinya sendiri, dia tidak bisa membuka segelnya sendiri. Satu-satunya harapan Yunce untuk menghindari situasi kritis ini sudah hancur total. Saat ini, Jasmine juga mulai merasa menyesal. Kali ini kamu pasti akan mati. Setiap kata-kata Jasmine sangat serius. Tidak, Yunce tiba-tiba menggelengkan kepalanya, aku masih tidak ingin mati, aku tidak bisa mati. Qingyue, ayo cepat kabur. Yunce mengatupkan giginya dan berteriak keras. Dia bangun dengan susah payah di bawah tekanan luar biasa seperti gunung. Dia meraih tangan Xia Qingyue dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Gerakan mereka memicu raungan marah dari binatang besar itu. Binatang raksasa itu mengangkat lengan kanannya dan menghantam ke bawah menuju ke arah mereka melarikan diri. Suara angin yang bersiul dari belakang Yunce membuatnya tanpa sadar berbalik. Tinju besar itu tidak menyerang mereka, melainkan jatuh di bawah kaki binatang besar itu sendiri, tapi masih menyebabkan pupil mata Yunce tiba-tiba berkontraksi. Dia meraih Xia Qingyue dengan satu tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat tinggi di udara. Burning Heart terbuka, dan mengikuti gelombang kekuatan yang luar biasa, sebuah penghalang tembus pandang tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan tubuh Xia Qingyue menyegel awan mengunci matahari. Seperti palu berat yang datang dari surga, ia menghancurkan tanah dengan kejam, menyebabkan seluruh Heaven Basin bergetar. Jika saat ini bukan musim dingin yang parah, melainkan musim panas, mungkin sejumlah besar air di cekungan surga akan berguncang hingga ke langit. Merasakan bahaya besar dari bawahnya, Yunce membawa Xia Qingyue dan melompat tinggi ke udara sambil menarik napas dengan keras. Dengan menggunakan bayangan patah Dewa Bintang, dia seketika menarik lebih tinggi lagi ke udara. Kemudian, dia membalikkan badannya menghadap ke bawah dengan punggungnya untuk melindungi Xia Qingyue dengan bagian depan tubuhnya. Ketika Xia Qingyue menangis karena terkejut, ia segera tenggelam oleh suara ledakan yang mengejutkan dan mengguncang bumi. Bagaimanapun, ini adalah serangan tidak langsung dari Tyrant Deep Beast. Meskipun Yunce telah melompat tinggi ke langit sejak lama,
gelombang kejut dari dampak serangan itu masih merupakan sesuatu yang tidak mampu dia tolak. Siling Cloud Locking Sun, miliknya langsung ditembus dan bongkahan es pecah serta butiran salju halus menghantam punggungnya. Mata Yunce melotot keluar dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Sebuah panah darah menyembur keluar dari ketinggian di langit dan sedikit mendarat di atas pakaian Xia Qingyue, membuat gaun awan seputih saljunya menjadi bercak merah. Tanpa perlindungan Siling Cloud Locking Sun, sekejap saja sudah cukup untuk membunuh Yunce. Dia dengan kasar menggigit ujung lidahnya untuk mencegah dirinya pingsan. Dia menyalurkan kekuatannya dengan penuh semangat dan mengaktifkan Siling Cloud Locking Sun sekali lagi. Namun, kali ini, pemandangan yang sangat mengerikan muncul di dalam diri Xia Tiyue dan garis pandangnya. Mereka melihat kepala yang sangat besar yang masih berjarak lebih dari 30 meter, tapi itu sudah menutupi seluruh jangkauan penglihatan mereka. Di kepalanya ada dua mata merah seperti darah, dan kedua mata berdarah itu terfokus sepenuhnya pada mereka. Setelah itu, ia membuka mulutnya yang besar dan sedalam jurang ke arah mereka dan menyebarkan kekuatan isap yang sangat kuat. Es padat, salju yang berterbangan, dan pelukan Yunce dan Xia Qingyue benar-benar tidak mampu menahan kekuatan hisap, jadi mereka terbang menuju tengah mulut yang terbuka lebar itu. Yunce dan Xia Qingyue tiba-tiba berteriak secara naluriah, dan Yunce tiba-tiba menyadari pada saat yang tepat mengapa serangan binatang besar itu malah menghantam tanah ke arah mereka. Itu karena binatang besar itu mengetahui bahwa Kaisar teratai hati kebangkitan telah ditangkap oleh mereka dan pasti berada di tubuh mereka sekarang. Jika itu menghancurkan mereka, maka Kaisar Awakening Heart Lotus akan hancur juga. Namun, jika ia mengguncang mereka tinggi-tinggi di udara dan menyedot mereka ke dalam perutnya, itu setara dengan menelan Kaisar teratai hati kebangkitan yang ada di tubuh mereka. Ketika dia menyadari hal ini, secercah harapan melintas di mata Yunce. Di bawah kekuatan hisap yang luar biasa, Xia Qingyue dan dirinya sendiri secara bertahap mendekati jurang yang dalam seperti mulut besar, bahkan jika Xia Qingyue dan dirinya sendiri menggunakan seluruh kekuatannya. Mereka tetap tidak memiliki peluang sedikit pun untuk membebaskan diri. Yunce tanpa ragu menatap ke depan sambil mempertahankan Siling Cloud Locking Sun dengan seluruh kekuatannya. Kedua tangannya memeluk Xia Qingyue dengan erat, dan dia dengan keras berteriak lagi dan lagi, "Pegang aku erat-erat, pegang aku erat-erat. Jangan lepaskan, pegang aku erat-erat." Di depan mata Yunce dan Xia Qingyue, semuanya tiba-tiba menjadi gelap gulita saat mulut besar binatang raksasa itu akhirnya tertutup. Suara angin masih bersiul di samping telinga mereka. Saat mereka masuk ke dalam mulut binatang besar itu, Yunce merasakan dirinya memasuki api penyucian yang gelap dan dingin yang memiliki sensasi beku yang menusuk ke dalam hatinya dan menusuk tulangnya. Suhu tubuh binatang besar ini secara tak terduga jauh lebih rendah daripada berada di alam doa salju surgawi. Di bawah gerakan impulsif besar itu, tubuhnya tak henti-hentinya bertabrakan dengan lingkungan sekitar saat mereka bergerak maju dengan cepat. Dalam kegelapan, dia mengalami ngarai yang tak terhitung jumlahnya dan terowongan yang sangat panjang. Dia menutup matanya dan mempertahankan Siling Cloud Locking Sun dengan seluruh kekuatannya selama proses ini, karena ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan agar tidak hancur berkeping-keping selama rangkaian acara ini. Beberapa waktu telah berlalu dan dampaknya akhirnya berakhir. Mereka mendarat di permukaan yang sangat padat dan akhirnya berhenti bergerak. Siling Cloud Locking Sun, yang dia pertahankan selama ini, menghilang secara diam-diam. Setelah suasana tenang beberapa saat, Xia Qingyue akhirnya membuka matanya. Dia menyadari di mana dia berada, tapi dia tidak percaya bahwa dia masih hidup, terlebih lagi, selain tubuhnya yang sedikit sakit, dia tidak terluka sedikit pun. Dia mengangkat matanya dan melihat ruang kosong di sekelilingnya. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan segumpal cahaya biru ilusi mengembun di telapak tangannya,
sedikit menerangi area kosong 10 meter di sekelilingnya. Ini seharusnya adalah perut binatang raksasa itu, tapi yang sangat aneh adalah tempat ini sama sekali tidak tampak seperti bagian dalam tubuh binatang buas besar. Itu sebenarnya lebih mirip gua es. Lantainya sangat keras dan es baik panjang maupun pendek tergantung di sekitarnya. Udara di sini sangat busuk, sehingga sulit untuk bernapas. Suhunya lebih rendah dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan seni awan beku tahap ke-7, dan hubungan intim dengan elemen air, Xia Qingyue masih merasa sedikit tidak nyaman. Yunce, kamu baik-baik saja kan? Xia Qingyue memanggil dengan lembut, tapi dia tidak mendengar jawaban dari Yunce untuk waktu yang lama. Xia Qingyue menggerakkan tangannya ke bawah untuk membiarkan cahaya biru lemah menyinari tubuh Yunce, tapi dia menemukan bahwa matanya setengah tertutup dan kulitnya putih pucat seperti kertas. Noda darah perlahan keluar dari sudut mulutnya, saat dia menyentuh tubuhnya, satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah sensasi sedingin es. Xia Qingyue dengan cepat berlutut di samping tubuhnya. Telapak tangannya menempel di perutnya dan suaranya menjadi lebih panik, Yunce, apakah kamu masih baik-baik saja? Ketika dia memeriksa aliran energi internalnya, tangan Xia Qingyue gemetar. Karena pada saat ini, energi internalnya sama lemahnya, seperti bayi. Mata Yunce perlahan terbuka sedikit. Wajahnya memperlihatkan senyuman yang sangat tipis, jadi, hebat, kita berdua, hidup. Dia membutuhkan banyak usaha untuk mengucapkan beberapa kata singkat ini. Di bawah tinju raksasa yang mengguncang bumi, Yunce menderita luka yang sangat parah, tapi dia tidak punya waktu untuk menstabilkan energinya dan harus dengan paksa mempertahankan Sealing Cloud Locking Sun. Sealing Cloud Locking Sun bukanlah teknik mendalam biasa, tapi teknik eksplosif dari dewa jahat. Meskipun itu adalah teknik pertahanan eksplosif, itu bukanlah penghalang pertahanan biasa, tapi keterampilan pertahanan yang hanya bisa digunakan sesaat untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan setiap nafas saat Sealing Cloud Locking Sun aktif, konsumsi kekuatan dalam setara dengan aktivasi Falling Moon Sinking Star. Dari diguncang ke langit hingga mereka benar-benar tersedot ke dalam perut binatang besar itu, total 30 napas telah berlalu. Selama periode waktu ini, Sealing Cloud Locking Sun harus terus dipertahankan. Jika tidak, dia dan Xia Qingyue pasti sudah lama menemui ajalnya. Aktivasi 30 napas memiliki konsumsi besar yang sulit dibayangkan oleh orang biasa, apalagi konsumsi ini masih dalam keadaan di mana Yunce mengalami luka parah. Sekarang, dia akhirnya menenangkan energinya, dan luka internalnya juga semakin parah. Kekuatannya yang dalam benar-benar habis tanpa ada jejak yang tersisa. Cedera internalnya sangat parah, dan dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan hawa dingin. Setiap detik dalam suhu yang sangat rendah ini membuat Yunce kehilangan banyak kekuatan hidup. Dia merasa tubuhnya seperti ditusuk oleh segudang jarum, dan dengan sangat cepat, sensasi sedingin es yang dia rasakan menghilang sedikit demi sedikit hingga dia perlahan-lahan kehilangan seluruh perasaan pada tubuhnya. Dia mencium aroma kematian dan ini adalah pertama kalinya dia berada sedekat ini dalam jangkauannya. Xia Qingyue melepaskan tangannya dari tubuh Yunce. Matanya menjadi bingung, Yunce, kamu. Qingyue, jangan katakan apapun, dengarkan aku. Nafas Yunce menjadi sangat lemah. Suhu di sini menyebabkan kedua tangan, kaki, dan tubuhnya menjadi kaku-kaku dalam waktu singkat. Kedua matanya juga kehilangan warna. Dia dapat berbicara karena dia mengandalkan kesadarannya yang kuat dan tak tergoyahkan, tetapi dia tahu bahwa kesadaran terakhir ini dapat hilang kapan saja. Kematian datang terlalu cepat dan tiba-tiba. Qingyue, untung, tidak terjadi apa-apa padamu, aku harus mati kapan saja, setelah aku mati, jangan, jaga aku, kamu jangan takut dingin, mungkin itu mungkin, melarikan diri dari sini, bahkan jika ini,
binatang besar, bahkan lebih menakutkan, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk melarikan diri. Yunce, jangan bicara lagi. Kamu tidak bisa mati semudah itu. Jika kamu ingin aku pergi, kita harus pergi bersama. Kamu tidak akan mati. Bencana ini terlalu mendadak, dan membuatnya benar-benar tidak siap. Cedera internal Yunce sangat parah. 5 organ dalam dan 6 organ dalamnya hampir hancur berkeping-keping. Kekuatan hidupnya sangat lemah dan mungkin saja hilang dalam hitungan detik berikutnya. Dia tahu bagaimana dia menderita cedera parah. Dia juga tahu kenapa dia begitu lemah saat ini. Saat mereka diguncang ke langit, punggungnya menghadap ke bawah untuk menahan semua kekuatan benturan dan meninggalkannya tanpa luka sedikit pun. Dari saat mereka tersedot ke dalam mulut binatang raksasa itu sampai mereka mendarat di sini. Kekuatan yang luar biasa menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan pertahanan kristal esnya yang paling kuat pun tidak dapat menahannya, tapi penghalang yang terus-menerus melindungi mereka memblokir semua dampaknya. Itu tanpa keraguan, penghalang yang sangat tangguh dan tangguh. Dengan penghalang yang sangat kuat, bisa dibayangkan berapa banyak daya yang dikonsumsi. Kecuali, Yunce sudah tidak bisa mendengar suaranya. Matanya masih setengah terbuka, tapi tidak ada sedikit pun cahaya yang tersisa. Keempat anggota badan, tubuh, pipi, rambut sudah seluruhnya tertutup lapisan es. Di bawah lapisan es itu ada tubuh sedingin es yang hampir membakar seluruh kekuatan hidupnya. King Yue, dia dengan lembut bergumam, jika kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, jadilah istriku lagi, oke, karena hidup ini, aku masih belum sepenuhnya menaklukkanmu, aku tidak puas. Tubuh Xia Tiyue bergetar dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Kedua mata Yunce kehilangan jejak fokus dan semangat terakhirnya pada saat ini. Seluruh tubuhnya menjadi diam. Hanya tenggorokannya yang bergerak sedikit untuk mengucapkan kata-kata yang keluar dari jiwanya. Kakek, bibi kecil, kakak senior Sueruo, Jasmine, aku, maaf. Linger, aku datang untukmu, Linger, Linger. Gumaman terakhirnya lemah seperti angin sepoi-sepoi, sampai akhirnya menghilang, kemudian, setetes cahaya bintang biru turun dari wajah Xia King Yue dan dengan lembut mengenai bibirnya yang benar-benar kaku. Xia King Yue menyentuh pipinya sendiri dan merasakan air matanya yang sedingin es. Dia tertegun di tempat, karena dia tidak percaya kalau dia menitikkan air mata. Hal-hal seperti air mata terlalu asing baginya. Setelah dia menangis ketika dia berumur 4 tahun, dia tidak pernah meneteskan air mata lagi. Seni hati beku dari Frozen Cloud Asgard membuatnya tenang dalam keadaan apapun. Tidak ada kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Di bawah Frozen Cloud Arts, hatinya selalu dingin dan efektif. Praktis tidak ada yang bisa menimbulkan getaran di hatinya, selain saat dia menghadapi Yunce. Dan hanya ketika dia menghadapi Yunce, dia juga tidak mengerti alasan di balik ini. Tapi saat ini, setelah menyentuh air mata di wajahnya sendiri, dia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Tangan putih gioknya perlahan-lahan menggantung ke bawah dan dengan ringan menyentuh wajah Yunce. Pandangannya menjadi kabur karena air matanya. Dalam ketidakjelasan ini, yang dia lihat bukanlah wajah kaku yang membeku, tapi wajah yang terkadang tak tergoyahkan, terkadang apatis, terkadang sombong, dan terkadang tersenyum. Di dunianya, Yunce adalah eksistensi yang sangat istimewa. Bukan hanya karena mereka adalah suami istri, tetapi juga karena dia berbeda dari semua pria lain yang pernah dia temui. Pria-pria lain itu ketakutan dan tidak bisa menatap wajahnya di hadapannya, atau berusaha terlalu keras untuk menyamar sebagai bangsawan yang anggun, tapi masih tidak bisa menyembunyikan mata bejat mereka, yang membuatnya jijik. Hanya Yunce, yang mampu menjadi dirinya sendiri sepenuhnya di hadapannya. Bahkan ketika dia berada dalam kesulitan yang paling mengerikan, dia tidak merasa rendah diri sedikit pun terhadapnya.
Dia begitu luar biasa misterius sehingga rasanya dia ingin memahami sepenuhnya segala sesuatu tentang seorang pria untuk pertama kalinya. Terkadang, dia begitu tenang sehingga membuatnya takjub, terkadang dia berbicara dan bertingkah seperti anak kecil, dan terkadang dia bertingkah seperti bajingan. Tapi dia mampu menanamkan setiap aspek pria itu ke dalam hatinya, dan kemudian secara tidak sengaja mengingatnya suatu saat, sesudah yang lain. Hanya saja, dia adalah orang yang ditakdirkan untuk mengejar puncak jalan yang mendalam. Untuk mencapai ketinggian ini, dia rela melepaskan segalanya dan secara alami mengeluarkan gambaran-gambaran yang secara tidak sadar terpatri di dalam hatinya. Hanya saja, di dunia ini, tidak semuanya bisa dikendalikan hanya melalui kemauan keras. Setelah air mata pertama jatuh, matanya menjadi aliran yang mengatasi segala rintangannya. Garis-garis air mata mengalir tak terkendali dan dengan cepat membasahi seluruh wajahnya. Yunche, kamu tidak perlu menunggu kehidupan selanjutnya, faktanya, di Sword Discourse Arena, ketika kamu mengalahkanku, kamu telah menaklukkanku. Tidak peduli seberapa banyak saya bermeditasi, saya tidak dapat sepenuhnya menutup semua emosi saya. Ketidakpedulianku yang terus-menerus hanyalah cara egoisku untuk melarikan diri. Pada saat itu, demi membuka semua pintu masukku yang dalam, kamu menggunakan kekuatan lebih dari yang kamu mampu dan hampir merusak dirimu sendiri secara permanen. Jika bukan karena kamu, Xia Qingyue saat ini tidak akan ada. Kamu telah bertarung sekuat tenaga di Sword Discourse Arena hanya demi membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Anda lebih suka menggunakan energi ekstra dan memperparah luka dalam Anda untuk mengalihkan arah serangan Anda daripada menyakiti saya. Dan saat ini, Anda melindungi saya demi saya lagi, dengan seluruh kekuatan dan daya hidup Anda jelas sangat pintar. Tapi apakah kamu benar-benar percaya setelah melakukan semua ini demi seorang gadis, bahwa masih akan ada seorang gadis yang tidak akan ditaklukkan olehmu? Xia Qingyue perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di dada. Dia menutup matanya dan dengan ringan berkata, Yunche, kaulah pria yang aku, Xia Qingyue, nikahi. Bagaimana kamu bisa mati begitu saja, sebagai seorang suami? Kamu melakukan banyak hal untukku, dan aku tidak pernah memikul tanggung jawab apapun sebagai istrimu. Setidaknya kali ini, aku ingin memberitahumu, aku, Xia Tiyue bersedia menjadi istrimu. Sinar cahaya biru redup muncul perlahan dari tubuh Xia Qingyue dan secara bertahap menjadi lebih terkonsentrasi. Penerangannya membuat area sedingin es ini tampak seperti ilusi. Lampu biru ini bertahan lama sampai Xia Qingyue mengeluarkannya dan mengumpulkan semuanya ke dalam kedua tangannya, dan memadatkannya menjadi bulu cahaya biru sedingin es yang mencolok di tangannya yang seperti batu giok. Xia Qingyue dengan lembut membungkuk dan meletakkan kedua tangannya di atas perut pria itu. Dia memiliki ekspresi bingung saat dia diam-diam menyaksikan cahaya biru mengalir keluar seperti air ke perut Yunche masuk ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, dengan sangat cepat, lapisan lingkaran cahaya berwarna biru redup muncul di permukaan tubuhnya. Ketika cahaya meredup, cahaya lemah dan lembut menyinari wajah Xia Qingyue yang sangat tenang. Dia dengan ringan menutup matanya. Saat ini, dia sangat cantik. Yunche sudah jatuh ke dalam jurang kematian. Sebelum kesadarannya benar-benar memudar, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Namun di bawah jurang kematian, dia tiba-tiba mulai merasakan keberadaan tubuhnya. Sensasi sedingin es di permukaan tubuhnya menjadi semakin jelas, dan tidak lagi sedingin sebelumnya. Apakah saya tiba di neraka yang sedingin es? Sebelum dia meninggal, dia membunuh banyak orang. Setelah kematian, dia akan masuk neraka apapun yang terjadi. Yunche merasakan rasa sakit yang menusuk perlahan menjalar dari dadanya yang membuat kesadarannya semakin terjaga. Sedikit demi sedikit, dia membuka matanya dan nyaris tidak melihat sekilas beberapa sinar cahaya biru yang lemah. Kamu akhirnya bangun,
Huff. Kamu tidak mati seperti ini, hidupmu benar-benar ulet. Suara Jasmine terdengar menggema di telinganya. Meskipun suaranya terengah-engah karena marah, namun tetap tidak mampu menyembunyikan suara kegembiraan dan kelegaan. Aku tidak mati. Yunce berusaha keras untuk membuka matanya dan berkata dengan nada tidak percaya. Meski organ dalamnya masih terasa sakit, rasa sakitnya tidak seperti sebelumnya. Udaranya sedingin es, tapi tidak lagi sedingin es yang menusuk tulang. Sebaliknya, rasa hangat menjalar ke seluruh permukaan tubuhnya. Kelima inderanya telah kembali normal dan keempat anggota tubuhnya juga kembali sadar. Tubuhnya yang awalnya kelelahan juga mendapatkan kembali kekuatannya. Kamu seharusnya mati, tapi gadis itu memberikan seluruh kekuatannya padamu, menyegel luka dalammu dan mengisolasimu dari udara dingin, sehingga kamu bisa sadar kembali untuk sementara. Namun, ini adalah bagian dalam tubuh Tyrant mendalam Beast, mustahil bagi kalian berdua untuk pergi. Oleh karena itu, kalian berdua pada akhirnya akan tetap mati, satu-satunya perbedaan adalah urutannya terbalik. Dia akan mati sebelum kamu. Itu adalah King Yue. Kekuatannya yang dalam, dia memberiku semuanya. Yunce tercengang. Dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba menopang dirinya. Di bawah cahaya biru yang lemah, dia melihat Xia King Yue dengan damai berjongkok di atas tubuhnya. Wajah seputih saljunya luar biasa tenang dan damai tanpa sedikit pun emosi, tapi ada sedikit kepuasan yang tak bisa dipahami. King Yue, King. Tangan Yunce menyentuh tangan Xia King Yue. Lalu, dia menariknya seperti kilat dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Karena dia berkultivasi dalam Frozen Cloud Arts, tubuh Xia King Yue sudah agak dingin. Namun, itu bukanlah hawa dingin yang membekukan, melainkan hawa dingin yang menyegarkan. Tapi sekarang, tubuh Xia King Yue sedingin es yang dalam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meredakan luka dalammu, membantumu menahan hawa dingin, dan memulihkan vitalitasmu. Dia tidak punya kekuatan besar yang tersisa untuk melindungi tubuhnya sendiri dan tidak bisa menahan udara dingin di sini. Jika bukan karena tubuhnya terbiasa dengan hawa dingin yang sangat dingin sepanjang tahun, dia mungkin sudah mati kedinginan sebelum Anda bangun. Namun saat ini, dia berada pada nafas terakhirnya. Ini adalah Tyrant mendalam Beast yang dikaitkan dengan es, udara dingin di dalam tubuhnya sangat parah. Itu adalah sesuatu yang kalian berdua tidak bisa berharap untuk menolaknya. Ucap Jasmine dingin dengan alis berkerut. King Yue, Yunce bangkit dengan susah payah dan perlahan-lahan menyentuh pipi Xia King Yue dengan tangannya. Gerakannya sangat lembut karena Xia King Yue saat ini seperti kecantikan sedingin es yang akan pecah jika bersentuhan. Itu membuat hati seseorang sakit dan tercekik. Dia, yang jelas-jelas bersikap dingin dan tidak peduli padanya sejak awal, bersedia untuk diam-diam melindunginya sebelum luka parahnya sembuh, dan ketika dia menghadapi bahaya besar, bersedia pergi bersamanya. Sekarang, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri, untuk menyelamatkannya. Dia tidak pernah mengerti mengapa dia bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadapnya sepanjang waktu, tapi saat ini, dia dengan jelas melihat niat sebenarnya di balik permukaan luar yang membeku itu. King Yue, bangun cepat, King Yue, bangun. Dia dengan lembut mengguncang tubuh bagian atas Xia King Yue dan dengan cemas berteriak agar dia bangun. Dia segera mendapat ide dan mengeluarkan setumpuk besar pakaian dari dalam mutiara racun langit dan menaruhnya di seluruh tubuh Xia King Yue sampai semua pakaiannya telah dikeluarkan. Dan pada akhirnya, bahkan mengeluarkan spray merah jambu milik Jasmine, untuk membungkusnya erat-erat di tubuh Xia King Yue. Hanya saja, suhu di sini terlalu rendah. Udara dingin meresap ke dalam tubuh Xia King Yue seperti mimpi buruk dan menggerogoti sisa kekuatan hidupnya. Tidak bagus, aku harus pergi. Hanya kematian yang menunggu di sini, harus pergi. Yunce mengatupkan giginya sekuat tenaga dan mencoba untuk bangkit. Rasa sakit yang tajam menjalar dari dadanya.
Punggung dan anggota tubuhnya yang kaku tidak sepenuhnya mendengarkan semua perintahnya, dan membuatnya terjatuh lagi dengan kejam. Sebelum dia berjuang sekali lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam kegelapan yang pekat ini, selain cahaya biru di permukaan tubuhnya, ada untaian cahaya hijau lainnya. Yunce dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan secara mengejutkan melihat mutiara racun langit bersinar dengan sinar cahaya hijau ilusi. Ini adalah lampu pendeteksi mutiara racun langit, dan kerlap-kerlip lampu hijau tersebut sangat kuat, membuktikan bahwa benda yang ditemukannya itu begitu dekat dengannya hingga hanya berjarak beberapa langkah saja. Jangan bilang sebenarnya ada harta karun yang tersembunyi di dalam sini, kata Yunce tanpa sadar. Jasmine muncul dan melihat ke arah Xia Qingyue, lalu melihat ke arah mutiara racun langit yang bersinar dan dengan dingin berkata, binatang buas dengan atribut es ini mampu membuka mulutnya dan menelan setengah gunung. Menelan harta yang luar biasa berharga bukanlah hal yang aneh sama sekali. Yunce terengah-engah dengan seluruh kekuatannya dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke depan. Jasmine, bisakah kamu pergi ke sana dan melihat apa yang ditemukan oleh mutiara racun langit? Lagi pula, mutiara racun langit memancarkan waktu cahaya yang sangat aneh, waktu. Tidak hanya cahaya kali ini yang intens, frekuensi kedipannya juga sangat tinggi. Mungkin itu adalah sesuatu yang biasanya tidak ditemukannya. Kamu akan segera mati, mengapa kamu masih peduli dengan harta karun yang aneh? Alis Jasmine yang kecil dan indah terkunci di tempatnya saat dia berkata dengan agak marah. Saya tidak peduli dengan harta karun yang aneh, sebaliknya, saya peduli dengan kemungkinan adanya harapan. Yunce dengan kasar terengah-engah untuk mendapatkan lebih banyak udara dan berkata, tidak ada apapun dalam diriku yang dapat membantu aku dan Qingyue meninggalkan tempat ini. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan aku dan Qingyue hanyalah semacam teleportasi, untuk berjaga-jaga bagaimana jika harta berharga itu benar-benar memiliki atribut luar angkasa. Naif. Apakah kamu benar-benar percaya ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Jasmine bergumam pada dirinya sendiri, tapi masih berjalan ke arah yang ditunjuk Yunce. Sosok merahnya yang indah dan lembut dengan cepat memasuki kegelapan. Tak lama setelah itu, Jasmine tiba-tiba menjerit kaget dari depan. Pikiran Yunce tiba-tiba bergetar. Sesuatu yang membuat Jasmine berteriak ketakutan pastilah benda yang luar biasa. Dia dengan penuh semangat bertanya, apa yang kamu temukan? Apakah itu benar-benar harta karun dengan atribut luar angkasa? Suara Jasmine bergema dengan cara yang aneh, hidupmu benar-benar ulet hingga membuatku iri. Meskipun itu bukan harta berharga dengan atribut luar angkasa yang kamu inginkan, itu masih bisa melindungimu dari kematian. Tidak heran kalau atribut es Tyrant mendalam bisa muncul di sini. Jadi ia benar-benar menelannya ke dalam perutnya. Sepanjang tahun, ia telah menyerap kekuatannya yang meluap. Yunce, tangkap, lalu telan. Di bawah suara Jasmine yang setengah bersemangat dan setengah serius, setitik cahaya biru terbang keluar dari kegelapan dan mendarat di tengah telapak tangan Yunce.